Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 361. Namaku Siska. Siska merasakan rasa jijik di hatinya ketika dia melihat Henry membawa Siyi keluar dari mobil. Dan ketika dia mendengar Henry berteriak meminta kecantikan sambil tetap meletakkan tangannya di pinggang Siyi. Terutama ketika saya memikirkan adegan ketika saya turun dan melihat Henry dikelilingi oleh dua wanita, dia adalah seorang playboy. Namun, ketika dia melihat Henry memanggilnya, gadis sempurna, dan terus mengawasinya tanpa pergi, dia berpikir untuk membantu menyelamatkannya hari ini, jadi dia tetap datang. "Apakah kamu meneleponku?" Suara manis Siska membuat Henry merasa sangat nyaman, dan dia mengangguk setuju. Siyi di sebelahnya baru saja menutup matanya. Sekarang dia mendengar suara seorang wanita dan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa dia telah sampai di pintu asrama, dia langsung marah. Tetapi dia tidak langsung menyerang. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Henry. Para siswi yang berjalan masuk dan keluar di sampingnya memastikan bahwa kecantikan yang disebutkan Henry adalah Siska, dan mereka langsung kecewa. Tetapi ketika saya berpikir bahwa gadis cantik sekolah yang pada dasarnya bersahaja terhadap laki-laki ini benar-benar memperhatikan teriakan Henry, saya masih penasaran dan berhenti untuk melihat apa hubungannya. "Ada apa denganmu?" Siska merasa sedikit tidak puas saat melihat Henry hanya mengangguk tanpa berbicara. "Kecantikan, nama saya Siska." Siska sedikit tidak senang saat melihat Henry sedang berbicara tentang seorang wanita cantik, jadi dia mengumumkan namanya. "Siska, nama ini bagus, dia cantik seperti namanya." Henry memandang Siska lagi, mengangguk dan berkata, "Siska, saya ingin menanyakan sesuatu padamu." "Siska, saudaraku, apakah kita begitu familiar? Apakah Anda familiar dengannya? Bahkan jika Anda adalah seorang pahlawan dan menyelamatkan kecantikan sekali, saya belum mengucapkan lebih dari 20 kalimat kepada Anda. Gelar Anda mungkin akan membuat saya sangat terkenal. Tapi memikirkan tentang pembalut, aku tersipu. Pria bau ini benar-benar memberiku hadiah seperti itu." Siska sedikit mengernyit, berusaha untuk tidak marah. Dia mengangguk dan memberi isyarat agar Henry berbicara. "Dia baru saja minum terlalu banyak. Bisakah Anda membantu saya mengirimnya ke kamar 505? Henry menunjuk ke arah Siyi di sampingnya. Siska awalnya mengira Henry akan menanyakan hal lain padanya. Tetapi dia tidak menyangka itu untuk membantu orang lain. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia masih mengangguk setuju bahwa dia tidak bisa pergi ke asrama putri pada malam hari. Ketika Siyi melihat Henry telah menemukan seseorang untuk mengirimnya kembali ke asrama, dia berhenti. "Henry, kamu sudah cukup memanfaatkanku. Sekarang kamu ingin membuangku, bukan?" "Siyi, berhentilah membuat masalah dan segera kembali dan istirahat. Aku ingin pulang." Henry benar-benar takut pada wanita ini sekarang. Itu benar-benar gila. "Pulanglah, kamu mesum. Kamu melemparkanku pulang untuk memeluk wanita lain. Aku seorang gadis muda. Bagaimana kamu ingin aku bertemu orang lain di masa depan?" Setelah Siyi mengatakan ini, dia menangis untuk pertama kalinya.
Dulu setiap menangis hanya guntur dan tidak ada hujan. Namun hari ini ternyata guntur dan hujan. Siska melihat Si menangis, dan Henry tampak sangat malu dengan kata-katanya, yang membuatnya meragukan hubungan keduanya. Dia berpikir bahwa Henry tidak pernah lupa memanfaatkan dirinya sendiri ketika membantu di supermarket seorang cabul. Henry, bukankah itu dokter ajaib di internet? Ya, itu dia. Aku tidak menyangka dia sangat tampan secara pribadi. Apakah dia melakukan sesuatu pada gadis itu? Para siswa yang menonton segera mulai berbicara, yang membuat Henry merasa semakin tertekan. Si, jika kamu terus main-main, aku tidak akan pernah melihatmu lagi, Henry berkata dengan marah kepada Si. Berawal dari kekacauan dan akhirnya menyerah. Pokoknya aku sudah menjadi wanitamu. Kalau kamu tidak berani melepaskanku, tunggu saja. Aku akan pergi ke tempat tunanganmu setiap hari untuk membuat masalah dan menangis di sana, yang pasti akan membuat kamu gelisah. Si menunjukkan sisi nakalnya, ditampilkan dengan jelas. Henry sangat ingin berbalik dan pergi, tetapi dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepada wanita gila ini. Kamu wanita bow. Kamu merayu suamiku dan membantunya menggangguku. Aku belum selesai denganmu. Ketika Si melihat Siska benar-benar datang membantunya, dia langsung berteriak. Siska sangat marah hingga dia berdiri tertegun di tempat. Henry menundukkan kepalanya karena depresi dan hampir menabrak dinding. Sial, kenapa Si ini berani mengatakan sesuatu? Pantas kenapa aku selalu menolak pergi ke desa Siawa? Ternyata aku menemukan manusia liar di luar. Tepat ketika Henry terdiam dan tidak tahu bagaimana mengakhirinya, tiba-tiba sebuah suara aneh datang dari belakangnya. Sangat familiar, terutama kata desa Siawa. Henry tidak menyangka Lily, putra Li Dongguo, kepala desa Siawa, akan datang ke sini dan mengenal Siska. Dia menunduk, ingin melihat apa yang dipikirkan Lily. Siska, yang membantu Si, membeku di tempatnya dan mulai gemetar. Siska, ikutlah denganku sekarang. Pergi ke hotel dan biarkan aku menguji apakah kamu masih perawan. Jika tidak, aku ingin mengembalikan produknya, agar uang hutang keluargamu kepadaku tidak terbuang percuma, ucapnya dengan wajah penuh nafsu. Siska berhutang uang pada orang ini, sepertinya tagihannya akan datang. Kamu harus membayar kembali hutangmu kepada orang lain. Itu adalah hal yang biasa. Para siswa yang menonton mulai berdiskusi satu demi satu, tetapi banyak diskusi siswa yang dipenuhi dengan rasa sombong, yang membuat Henry bingung. Lily, aku pasti akan membayar kembali uang hutang keluargaku padamu. Jika kamu memaksaku terlalu keras, aku akan segera mati di sini. Siska berkata dengan air mata berlinang dan rasa sakit di hatinya. Aduh, apakah kamu ingin menjadi wanita yang kuat? Jangan khawatir. Meskipun kamu benar-benar mati, aku masih ingin menguji apakah kamu masih perawan. Ketika Lily berbicara, matanya penuh dengan kebencian dan nafsu. Kamu, Siska merasa putus asa. Sakit dan tidak berdaya seolah-olah dia terkena palu yang berat, sama tidak berdayanya seperti ketika dia bertemu Lily Guo dan Han Kui di siang hari. Matanya menatap Henry tanpa daya, berharap dia bisa membantu lagi. Namun, kali ini, Henry menundukkan kepalanya dan tetap diam lagi,
dan kepalanya sangat menunduk, seolah dia takut dikenali. Siska merasa sedih di hatinya, dan air mata mengalir di wajahnya. Siska, apakah kamu lupa dari mana ayah yang sakit kritis itu mendapatkan uang untuk menyelamatkan nyawanya? Apakah kamu lupa bahwa sudah jelas tertulis dalam perjanjian pinjaman bahwa jika kamu tidak dapat membayar kembali, kamu akan menikah denganku sebagai milikmu istri, membayar utangnya? Lili tidak bersimpati atas penderitaan Siska. Lili, aku tidak bilang aku tidak akan membayarnya kembali, dan aku bekerja keras untuk membayarmu kembali. Setiap bulan aku menggunakan uang yang kudapat dari bekerja sebagai bunga untuk membayarmu kembali, dan tidak ada pelanggaran kontrak. Bukankah ini keterlaluan? Siska telah membuat keputusan akhir. Tentu saja, dia tidak khawatir dengan rencana buruknya dan langsung membantahnya. Lili dibantah, bukannya marah, dia malah tertawa angkuh. Bab 362 berani bilang ada lampu hijau di atas kepalamu. Lili tertawa liar, yang membuat Siska bingung. Dia menatap Lili dengan kebingungan di wajahnya. Anda kenal janda Zhang dari desa Xiahe, kan? Suaminya berhutang 30.000 yuan kepada saya ketika dia meninggal. Sudah 8 tahun sejak dia membayar saya kembali hampir 30.000 yuan, dan pokok pinjaman pada dasarnya telah dikembalikan. Tapi saya sangat tidak bahagia. Hanya saja 3 hari yang lalu, aku membawa janda Zhang ke rumahku dan membiarkanku bersenang-senang di tempat tidur selama 3 hari. Setelah Lili selesai berbicara, dia tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, wajahnya penuh kebanggaan. Ya, bahkan suaminya yang sudah meninggal, Zhang Yong, merasukinya, dan pada akhirnya, dia pergi begitu saja tanpa daya di depan kita. Tuan Li, Wang Er, kata pengikutnya dari samping. Ternyata hantu juga takut pada manusia. Jadi jika kamu ingin mengancam kematian, aku menyarankan kamu untuk melupakannya. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa menyelamatkan mayatnya. Lisan mengancam dengan senyuman cabul. Siska memandang ketiga pria jahat di depannya, dan hatinya sangat gugup. Karena mereka lebih menakutkan dan penuh kebencian daripada hantu. Bahkan Henry menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Siapa yang bisa mengatakan apapun? Si Yi, yang selama ini diam, sudah memahami alasan umum masalah ini. Meskipun dia nakal dan keras kepala, dia adalah gadis yang baik. Ketika dia merasakan tubuh Siska gemetar dan seluruh tubuhnya tegang, dia tidak tahan lagi. Kalian bertiga sebaiknya segera keluar dari sini. Siska adalah temanku. Aduh, ada seseorang di luar sana yang bertarung melawan seseorang, dan dia seorang wanita. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Lisan mendengar kata-kata Si Yi, dia langsung bersemangat dan memandang Si Yi seperti serigala lapar. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Siska berhutang uang padaku. Kamu menyuruhku keluar. Hanya karena kamu tidak mau melakukannya. Lili sedikit marah, menatap Si Yi, dan berkata dengan marah. Cih, bukankah itu hanya sedikit uang? Bawakan aku IOU dan aku akan segera membayarnya kembali, kata Si Yi dengan sangat mendominasi. Siska, yang memegangi tubuhnya, gemetar, dan tanpa sadar tangannya memegangi lengannya. Dia menatap wajahnya. Meskipun riasannya masih smoky, dia tampak jauh lebih ramah.
Henry yang sudah lama terdiam terkejut saat mendengar kata-kata tersebut. Ia tidak menyangka meskipun riasan Si tidak manusiawi atau hantu, ia tetap memiliki rasa keadilan, yang membuatnya memiliki kesan yang lebih baik terhadap Si. Nak, apakah kamu sangat kaya? Wang Er menghampiri dan menatap tubuhnya dari atas ke bawah lebih dari selusin kali. Si merasakan tatapan Wang Er yang mengganggu dan merasa sangat jijik dan bahkan lebih marah. Tapi dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia mencibir dan berkata, "Ya, saya punya uang. Saya tetap tidak peduli jika saya membayar kembali sedikit uang Anda." "Sedikit uang?" seru Wang Er. "Itu pinjaman 100.000. Kata Lisan dari samping. "Sudah lebih dari 3 tahun, kalau dijumlahkan pokok dan bunganya, hampir 500.000, kata Lili bangga. "Ah, seorang rentenir, benar-benar vampir. Pria ini luar biasa, dia benar-benar bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan duduk di sana." Setelah mendengar apa yang dikatakan Lili dan yang lainnya, para siswa yang menonton tidak bisa lagi tetap tenang. Ada yang merasa tidak senang, dan ada pula yang penuh kekaguman dan bahkan kekaguman terhadap Lili. Ketika Siska mendengar angka ini, dia merasa dunia di depannya gelap, dan hatinya penuh dengan kepahitan. Dalam masyarakat ini, kemiskinan bagi masyarakat miskin berarti mereka harus menghabiskan hidup mereka sebagai budak untuk membayarnya. "Cih, ini hanya 500.000, bukan masalah besar. Aku membayarnya kembali untuknya," kata Si dengan nada jijik ketika dia mendengar jumlah ini. "Nak, berhati-hatilah saat kamu menyombongkan diri. Kamu mungkin terlalu berhati-hati dengan lidahmu." Wang Er menatap Si tanpa meninggalkan matanya sejenak. Dia berpikir Lili akan membawa pergi Siska pergi. Maka dia dan Litri tidak akan membuatmu kesepian, sehingga hatimu penuh kerinduan. Di depanmu, itu uang, di depanku, itu hanya setumpuk kertas. Jika kamu menungguku bisa bergerak selama 2 jam, aku akan segera memberimu uang. Dengan percaya diri. "Ceka, apakah kamu benar-benar kaya atau kamu di sini untuk membodohi kami?" Lisan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Lisan, lupakan saja, berhentilah berdebat dengannya. Bawa saja Siska dan dia pergi bersama. Dalam 2 jam, mereka sudah menjadi milik kita. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Bukankah itu tetap milik kita? Jahat dan cabul." "Kamu masih pintar." Lisan langsung setuju. Lili tidak berbicara, tetapi wajahnya penuh senyuman, dan maksudnya jelas dengan sendirinya. Melihat Lili, Wang Er dan Lisan menyetujui. 2 orang datang, satu berlari ke Siska dan yang lainnya berlari ke Si. Si tidak bisa bergerak sekarang karena titik akupunturnya disadap. Sekarang dia melihat Wang Er semakin dekat. Dia menjadi cemas saat itu. "Aku memperingatkanmu, suamiku ada di sini dan dia sangat berkuasa." Wang Er telah mengulurkan tangannya. Tetapi ketika dia mendengar Si berkata suami, tangannya berhenti, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Apakah suamimu ada di sini?" Setelah dia bertanya, dia melihat sekeliling dan tidak melihat pria lain kecuali Henry yang menundukkan kepalanya, seolah dia ketakutan dan gugup. Wang Er menjadi lebih arogan. Dia menunjuk ke arah Henry.
memandang Si dan bertanya, "Apakah kamu berbicara tentang dia? Bagaimana menurutku dia adalah pria yang terlahir dengan lampu hijau?" Puff, Si tidak marah, tapi tertawa. "Gadis kecil, kenapa kamu tertawa?" Wang bertanya dengan bingung. "Suamiku, orang lain mengatakan bahwa kepalamu bersinar hijau. Jika aku dibawa pergi sekarang, aku khawatir kamu benar-benar akan menjadi bajingan. Apakah kamu setuju?" Setelah Si selesai berbicara, dia tersenyum begitu bahagia dan bersemangat hingga dia bahkan Wang dan mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Henry tetap diam di sana dan sangat tenang pada awalnya. Di satu sisi, dia ingin memahami apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, dia tidak berniat untuk segera menyentuh Lily. Dia ingin memanfaatkannya untuk bermain besar permainan, jadi dia bersabar. Saat Wang ingin menyerang Si, dia menjadi marah ketika dia mengatakan bahwa kepalanya bersinar hijau. Meskipun dia tahu bahwa perilaku Si tidak ada hubungannya dengan dia tetap marah. "Jadi bagaimana jika aku tidak setuju?" Lily berdiri di belakangnya dan berkata dengan keras dengan bibir melengkung. Dia jelas mendukung Wang dan memperingatkan Henry untuk tidak berbicara santai atau ikut campur dalam urusan orang lain. "Ahem, pergilah. Kedua wanita ini, yang satu adalah pacarku dan yang lainnya adalah kekasihku. Kamu tidak dapat membawa mereka pergi." Henry masih menundukkan kepalanya, tetapi dia berbicara. Lily dan 3 orang lainnya tertegun sejenak. Mereka merasa seolah-olah mereka pernah mendengar suara itu sebelumnya. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka tidak memiliki kesan apapun ketika mereka mendengar bahwa salah satu dari 2 wanita itu adalah seorang pacar dan yang lainnya adalah seorang kekasih. Mereka langsung menjadi cemburu. "Sialan, aku tidak menyadarinya. Dengan sedikit kebajikanmu, kamu masih memiliki 2 hal yang harus dilakukan. Aku tidak takut membelah selangkanganmu." Lisan menunjuk ke arah Henry dengan marah dengan tangannya dan berkata. Kemarahan Henry tidak bisa lagi diredam dan dia perlahan mengangkat kepalanya. "Ah, itu kamu!" Ketiga orang itu berteriak. Dan tubuh mereka tanpa sadar mundur 3 langkah. Bersambung.